Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1490. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Darah raja kegelapan yang bergulir di tubuhnya langsung terbakar, dan lalu dengan suara gemuruh pembatasan mengerikan muncul di seluruh benua Haiyu. Pembatasan itu seperti langit menutupi segalanya dan menyelimuti seluruh benua Haiyu. Pada saat ini di seluruh benua Haiyu, para anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena ketakutan, karena mereka saat ini langsung diselimuti oleh pembatasan yang sangat menakutkan ini. Tidak baik. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini mereka segera merasakan krisis yang jauh muncul di dalam jiwa mereka, seolah-olah kematian akan datang. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku menganggap anggota klanku sendiri yang tak terhitung jumlahnya di benua ini sebagai makanan? Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tetapi karena kamu mengatakannya, maka aku akan melakukannya. Lalu kenapa? Kata Tuan Pojun, dan boom. Darah Raja Kegelapan di tubuh Tuan Pojun seketika terbakar habis-habisan. Selama saya mengendalikan dunia iblis di alam semesta ini, lalu melahap asal mula alam semesta ini, dan lalu mencapai ranah transendensi, lalu siapa yang dapat mengatakan apapun dan keberatan kepada saya di benua hitam? Kata Tuan Pojun. Setelah kata-katanya itu jatuh, terjadilah ledakan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Haiyu tiba-tiba menutupi seluruh benua Haiyu, dan semua master yang ada di benua Haiyu pun menjerit kesakitan, dan seluruh tubuh mereka nampaknya terbakar. Boom, boom. Pada saat ini tubuh semua anggota klan kegelapan yang ada di seluruh benua Haiyu mulai terbakar, dan asal-muasal kegelapan dimakan secara gila-gilaan, lalu diintegrasikan ke dalam formasi larangan yang menutupi langit, sebelum pada akhirnya itu dikumpulkan dan masukkan ke dalam tubuh Tuan Pojun. Ledakan. Dari dalam tubuh Tuan Pojun, kekuatan yang mengepul melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya seketika menjadi sangat menjulang tinggi, mencapai langit dan bumi. Dia tidur di tanah telarang kegelapan ini selama ratusan juta tahun, menekan Wuji Supreme dan menyempurnakan klan iblis abis untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang kekuatan iblis abis dan kekuatan ras manusia di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika dia ingin mengintegrasikan keduanya sepenuhnya, maka dia harus meningkatkan sumber kegelapan di tubuhnya ke tingkat yang sepenuhnya lebih unggul dari keduanya. Setidaknya dirinya harus mencapai puncak. Namun di benua Haiyu ini sumber kegelapan sangatlah kurang, dan tidak mungkin untuk menyerap cukup banyak sumber kegelapan. Oleh karena itu, jika dirinya ingin meningkatkan asal mula kegelapan di tubuhnya, maka cara tercepatnya adalah dengan memurnikan seluruh master anggota klan kegelapan yang ada di benua Haiyu ini. Setiap anggota klan kegelapan berasal dari benua Haiyu, benua gelap. Meskipun tingkat kultivasi para anggota klan kegelapan ini tidaklah tinggi, namun ketika ratusan juta anggota klan kegelapan itu berkumpul, maka sumber kekuatan yang menakjubkan itu dapat terbentuk dalam sekejap. Tidak. Dalam sekejap, seluruh benua Haiyu sepertinya telah berubah menjadi api penyucian. Para anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menjerit dengan liar. Masing-masing dari mereka mulai musnah dan asal-usul mereka menghilang. Tidak, Tuan Pojun. Para anggota klan kegelapan itu berteriak dengan menyedihkan. Penampilannya terlalu menyedihkan. Ratusan juta anggota klan kegelapan di seluruh benua Haiyu semuanya terbakar saat ini. Duar. Aura gelap di tubuh Tuan Pojun seiring dengan penyerapannya itu meningkat pesat, dan dia tampak lebih ganas seperti iblis. Namun tidak semua orang meleleh, karena dari sudut pandang tertentu di benua Haiyu, ada sinar cahaya yang bermekaran mencegah Tuan Pojun untuk melahapnya. Itu adalah si Kongjian dan Lin Yuan Supreme berada. Kedua kekuatannya berada di dalam kedua tubuh orang itu. Kekuatan darah Raja Kegelapan yang ditanaman Qin-Chen sebelumnya melonjak. Meskipun kekuatan darah Raja Kegelapan ini sangatlah halus, tetapi itu mewakili identitas dan kualifikasi yang dapat penyempurnaan dari pembatasan yang mengerikan ini. Tanah suci Shikong dan gerbang sekte suci Lin Yuan seolah-olah telah menjelma menjadi dua surga dan tidak terkikis oleh pembatasan kegelapan.
Boom. Po Jun segera merasakan pembenahan ini pada saat ini, dan dia segera merutkan kening dan ada cahaya yang dingin muncul dari matanya. Tanah suci Shikong dan sekte suci Lin Yuan itu adalah dua kekuatan teratas di benua Heiyu saat ini. Ada banyak orang-orang kuat di antara mereka, dan ada banyak ahli teratas supreme di antaranya. Secara khusus Shikong Jen dan Lin Yuan Supreme keduanya adalah Master Supreme tahap tengah. Jika orang kuat seperti itu dapat diserap oleh dirinya, maka itu akan sangat membantunya. Bisakah hanya sedikit darah Raja Kegelapan ini menghentikanku? Kata Tuan Po Jun. Dia berteriak dingin dan lalu dengan cepat dia memadatkan jimat gelap di tangannya. Lalu dengan keras batasan gelap yang lebih menakutkan muncul di dua tempat suci tersebut. Dan lalu dengan gila-gilaan membungkus tanah suci Shikong dan gerbang sekte suci Lin Yuan. Merasakan itu, wajah Qin Chen pun sedikit berubah ketika dia melihat ini. Dan Qin Chen pun berteriak dengan marah. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera pergi? Boom, begitu kata-kata Qin Chen jatuh, aura darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen langsung melonjak. Dua aura menakutkan dari darah Raja Kegelapan langsung bertabrakan dengan ganas di udara dan langsung menggulung lautan badai, mencegah Tuan Po Jun untuk menyerap Shikong Jen dan juga Lin Yuan Supreme juga yang lainnya. Tuan, berhati-hatilah, kata Shikong Jen dan Lin Yuan Supreme. Mereka berdua memimpin para bawahan mereka masing-masing dan lalu memandang tanah telarang kegelapan dengan air mata mereka semua yang berlinang. Saat berikutnya, kedua dari mereka meraung dan lalu mengaktifkan saluran transmisi yang tersisa di pasukan mereka masing-masing. Segera gelombang aura ruang gelap langsung naik ke langit menutupi dua kekuatan besar mereka dalam sekejap. Ini adalah saluran teleportasi ke benua hitam atau disebut juga benua gelap. Faktanya benua hitam atau benua gelap dan benua Heiyu itu selalu memiliki saluran untuk terhubung satu sama lain. Jika tidak, leluhur Qilin tidak akan dapat datang ke benua Heiyu ini dengan mudah sebelumnya. Namun setiap kali diaktifkan dibutuhkan energi yang sangat besar. Dalam keadaan normal, saluran seperti itu hampir tidak akan pernah dibuka. Karena sekalinya dibuka, maka kedua kekuatan besar itu pasti akan rusak parah. Namun kali ini dihadapkan pada hidup dan mati. Shikong Jen dan Lin Yuan Supreme tidak lagi ragu-ragu dan mereka langsung mengaktifkan saluran transmisinya masing-masing. Seketika serangkaian cahaya yang menakutkan menyelimuti seluruh orang dari mereka dan juga seluruh orang dari dua kekuatan besar mereka. Tuanku, di bawah cahaya barisan formasi teleportasi tersebut, Nona Shikong Anyun memandang Qin Chen dengan air matanya yang berlinang. Sementara Pri Shen Huang, Pei Epil, dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Chen. Air mata mereka mengalir di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota keluarga kerajaan seperti Qin Chen benar-benar bersedia tinggal demi melindungi mereka dan bahkan berperang melawan Tuan Po Jun yang jauh lebih kuat darinya. Sosok Qin Chen ini terukir di dalam hati mereka semua dan mereka semua tidak akan pernah melupakan Qin Chen. Tuan, Anda harus kembali hidup-hidup. Kami akan menunggu Anda di benua hitam, kata Nona Shikong Anyun. Dia bergumam dan dirinya menangis. Duar. Kemudian mereka semua diselubungi oleh serangkaian cahaya yang tak ada habisnya. Sekelompok orang itu dengan cepat menghilang dan memasuki saluran teleportasi. Tidak, bantu aku. Tuan Shikong, bantu aku. Tuan Lin Yuan, tolong bawa kami pergi bersama kalian. Melihat pemandangan ini, para anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu menyerbu dengan gila-gilaan. Setiap orang kuat ketakutan dan mencoba memasuki perlindungan dari dua kekuatan besar Shikong Jen dan Lin Yuan Supreme. Namun sebelum mereka semua bisa tiba, tubuh mereka semua terbakar di udara dan mereka semua secara langsung dimusnahkan perlahan-perlahan. Mereka semua tanpa perlawanan apapun. Keseluruhan prosesnya terasa lama, namun nyatanya hanya butuh waktu beberapa saat. Semua anggota klan kegelapan di seluruh benua Heiyu pun dimusnahkan dan jiwa mereka tersebar. Boom! Kemudian asal-usul yang mengepul itu menyatu ke dalam tubuh Tuan Po Jun, menyebabkan aura di tubuh Tuan Po Jun pun meledak seperti gunung berapi yang meletus-letus. Tuanku, di area telarang kegelapan, tahta supreme, leluhur Anlei, dan juga para leluhur lainnya semuanya tercengang dengan ekspresi terkejut dan mata mereka yang ketakutan. Mereka adalah anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu. Mereka adalah anggota klan yang mereka bawa dari benua Heiyu dan telah berkembang biak selama bertahun-tahun untuk mengintegrasikan benua Heiyu ini.
menjadi dunia iblis. Tetapi sekelompok anggota klan seperti itu musnah dalam hitungan detik, memberikan kejutan yang tak terlukiskan pada tahta supreme dan yang lainnya. Pada saat ini mereka memikirkan apa yang dikatakan Qin-Chen sebelumnya. Orang dari ras yang sama bisa mengorbankan diri mereka sendiri dengan begitu mudah. Tetapi bagaimana dengan mereka? Meski dari segi status mereka secara alami jauh di atas anggota klan tersebut, namun di mata keluarga kerajaan, bobot mereka mungkin juga tidak layak untuk bisa disebutkan. Bagaimanapun ini hanya untuk menjadi lebih kuat, dan bahkan Kaisar Sitian yang merupakan anggota keluarga kerajaan pun berani dijebak oleh Tuan Po Jun ini. Pada saat ini ketakutan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hati tahta supreme dan para leluhur lainnya. Ini benar-benar gila, kata Qin-Chen. Dia memandangi pasukan yang hancur di depannya yang telah melahap semua anggota klan gelapnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, dia mengetahui semua ini dari mulut Wuji Supreme. Bagaimanapun, Wuji Supreme telah ditekan oleh Tuan Po Jun selama ratusan juta tahun, dan dia telah bertarung dengannya selama ratusan juta tahun. Tentu saja Wuji Supreme tahu banyak tentang pengaturan Tuan Po Jun, dan Tuan Wuji Supreme itu memberikan semua informasinya kepada Qin-Chen. Tetapi yang tidak disangka-sangka oleh Qin-Chen adalah bagi dirinya sendiri, Tuan Po Jun sebenarnya mengorbankan seluruh klan benua Haiyu ini. Boom! Pada saat ini, aura yang mengepul di tubuh Tuan Po Jun melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya sepenuhnya terintegrasi dengan tanah terlarang kegelapan di bawah. Pembatasan gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, dan aura gelap di tubuh Tuan Po Jun terus-menerus meningkat. Tapi di saat kekuatan semua klan kegelapan itu memasuki tubuh Tuan Po Jun, wajah Tuan Po Jun nampak sedikit menjadi jelek. Brengsek, kata Tuan Po Jun setelah menyerap asal-usul para anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Kultivasinya masih saja terjebak pada batas supreme tahap akhir, dan dia hanya setengah langkah lagi menuju ke ranah puncak supreme. Brengsek, Tuan Po Jun pun menatap Qin-Chen dengan marah. Jika Qin-Chen tidak melepaskan 3 kekuatan utama, dirinya pastilah tidak akan gagal untuk bisa menerobos ke level supreme puncak. Segera Tuan Po Jun pun menoleh untuk melihat ke arah tahta singgasana supreme. Seketika keringat dingin pun tiba-tiba muncul di dahi tahta singgasana supreme. Meskipun dirinya adalah orang kepercayaan dari Tuan Po Jun, namun dirinya tidak bisa menahan gemetar ketakutan di dalam hatinya. Namun untungnya setelah Tuan Po Jun meliriknya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah leluhur Anlei dan yang lainnya. Mati, kata Tuan Po Jun. Tatapan tajam melintas di mata Tuan Po Jun. Dia berteriak pelan, dia mengulurkan tangan kanannya dan lalu meraih leluhur Anlei juga yang lainnya seperti kilat. Duar. Kemudian kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti leluhur Anlei dan para leluhur lainnya. Aura darah Raja Kegelapan melonjak dan langsung menelan leluhur Anlei dan yang lainnya. Selama dirinya bisa melahap leluhur Anlei dan yang lainnya, maka Tuan Po Jun bisa langsung menerobos ke ranah puncak supreme. Pada saat itu, baik penatua tertinggi kuno ataupun Wuji Supreme tidak akan pernah menjadi lawannya lagi. Di bawah penyerapan dari Tuan Po Jun, leluhur Anlei dan para leluhur lainnya meraung histeris ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Tuan Po Jun benar-benar akan menyerang mereka. Namun pemandangan di depan mereka membuat mereka langsung terbangun untuk menerobos kelompok leluhur tertinggi mereka yang mengorbankan nyawa mereka untuk menghancurkan pasukan mereka seperti semut di mata pihak lain. Mereka sepertinya tidak penting sama sekali. Boom! Namun melihat ini, wajah Wuji Supreme langsung berubah sedikit. Seketika sungai takdir yang mengelilinginya tiba-tiba menimbulkan aura yang sangat besar. Dan lalu dengan keras dia berubah menjadi naga putih yang marah dan meraung ke arah Tuan Po Jun. Dirinya tidak boleh membiarkan Tuan Po Jun ini menerobos, karena begitu Tuan Po Jun menerobos maka akan sangat sulit baginya untuk dihadapi. Oleh karena itu dirinya harus menghentikan Tuan Po Jun. Namun dalam menghadapi serangan Wuji Supreme, Po Jun nampak tetap tidak bergeming dan dia hanya mencibir. Wuji Supreme, kamu hanyalah seorang jenderal yang kalah di bawah komando saya saat itu. Bagaimana kamu bisa menghentikan saya kali ini? Boom! Begitu kata-kata Tuan Po Jun itu keluar, seluruh area terlarang kegelapan meraung dengan keras dan cahaya pelangi hitam yang menyilaukan melesat ke langit. Semua orang pun merasa bahwa ruang di depan mereka berubah, seolah-olah mereka berada di dalam kehampaan yang gelap untuk sesaat.
Di mana tanah terlarang kegelapan berada, banyak ruang kosong telah ditutup dan diubah menjadi kerajaan Tuhan, memungkinkan dirinya untuk mengendalikannya. Darah mengerikan dari Raja Kegelapan menutupi dunia dan mencegah invasi sungai takdir dari Uji Supreme. Apakah ini blokade ruang dan waktu? Kata Uji Supreme, dia merubah warna. Di bawah blokade ruang dan waktu ini, ruang dan waktu ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Tuan Po Jun untuk jangka waktu tertentu, dan dirinya tidak dapat memecahkannya dengan mudah. Hahaha. Ya, ini adalah blokade ruang dan waktu. Apakah menurutmu aku hanya membuang-buang waktuku selama ini? Setelah ratusan juta tahun pengorbanan, benua Hayu ini telah lama menjadi kerajaanku. Kamu bahkan tidak bisa berpikir menghancurkan kerajaanku ini dengan mudah. Tunggulah terobosanku. Begitu kursi ini menerobos ke puncak Supreme, Anda semua tidak akan bisa lepas dari kematian, dan Anda semua akan menjadi makanan bagi kursi ini. Kata Tuan Po Jun, dia mencibir. Dia harus menjadi orang pertama yang mencapai puncak kondisi Supreme di garis kegelapan. Karena setelah garis kegelapannya menembus puncak Supreme, dia juga perlu menerobos puncak kondisi tertinggi pada ras iblis dan juga ras manusia. Uji Supreme dan penatua tertinggi itu adalah nutrisi baginya untuk diserap untuk terobosan berikutnya ke ranah transenden. Dan begitu dia menerobos ke puncak Supreme dalam 3 aspek ini pada saat yang bersamaan, jalannya juga akan disempurnakan. Jalan surgawi alam semesta ini tidak akan dapat lagi membidiknya, dan dirinya dapat menelan asal mula alam semesta ini. Sebelum kemudian dirinya pasti akan bisa mencapai ranah transendensi. Ini merupakan semua rencananya, dan rencana akhirnya ini mulai berjalan sesuai rencananya. Boom, pada saat ini Lelur Anlei dan yang lainnya mulai terbakar dan berteriak dengan menyedihkan. Sumber kegelapan muncul dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian sumber kegelapan itu perlahan melayang menuju Tuan Po Jun untuk ditelan sepenuhnya olehnya. Melihat itu, Uji Supreme pun buru-buru mengirim pesan kepada Qin Chen. Anak muda, segera serang pasukan yang hancur ini bersama kami. Kamu memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhmu, dan kamu adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menghancurkan batasan darah Raja Kegelapan pada Tuan Po Jun tersebut. Lalu membidiknya dan menghapus blokade ruang dan waktu Tuan Po Jun sebelum kemudian menggagalkan rencananya. Kata Uji Supreme, dia berkata kepada Qin Chen. Itu sepertinya tidak perlu, kata Qin Chen. Dirinya malah menggelengkan kepalanya. Mata Qin Chen sangat dalam dan alis Qin Chen berkelut, seolah-olah Qin Chen memikirkan sesuatu. Hal ini pun segera membuat Uji Supreme terkejut. Apa ada yang salah? Dirinya terkejut. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen jauh lebih rendah daripada miliknya, namun Uji Supreme secara alami tidak memperlakukan Qin Chen sebagai junior, karena untuk bisa bertahan hidup hingga hari ini di tanah lelur kegelapan dan juga di tangan Tuan Po Jun, dan bahkan bisa menyelamatkan orang lain, itu bukanlah perkara yang mudah. Iblis-iblis itu belum mengambil tindakan. Sepertinya ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam kepada Uji Supreme. Apa artinya itu? Kata Uji Supreme. Dia menoleh untuk melihat penatua tertinggi kuno, tetapi dirinya merutkan kening. Seperti Qin Chen, tampaknya pasukan klan iblis abis itu sangat tenang tanpa kepanikan sedikit pun. Bukankah mereka harusnya cemas karena Tuan Po Jun akan berhasil akan rencananya? Tapi sangat mustahil jika klan iblis abis tidak cemas, karena dapat dikatakan bahwa klan yang paling akan cemas dalam menghadapi rencana Tuan Po Jun yang akan berhasil itu seharusnya adalah klan iblis. Karena begitu Tuan Po Jun menerobos, maka semua orang yang hadir, termasuk semua master dari klan iblis abis, tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadi lawan Tuan Po Jun. Dan harta yang paling berharga dari klan iblis abis, yaitu senjata sumber jiwa iblis, pasti juga akan sepenuhnya didapatkan oleh Tuan Po Jun. Dan setelah Tuan Po Jun mendapatkan senjata sumber jiwa iblis, umat manusia mungkin masih bisa bertarung, tetapi ras iblis akan kehilangan kesempatan untuk bisa melawan. Karena pada saat itu, seluruh dunia iblis akan bisa diasimilasi oleh klan kegelapan dan menjadi milik klan kegelapan, menjadi wilayah klan kegelapan. Namun kini penampilan dari penatua tertinggi kuno nampak langsung mengejutkan Uji Supreme. Uji Supreme pun segera merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dengan iblis-iblis ini. Saat ini mata Qin Chen dingin dan matanya berkedip-kedip. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak
menjarah senjata sumber jiwa iblis sebelumnya, karena di awal hingga akhir, apakah itu Leluhur Anle dan yang lainnya yang mengambil tindakan, ataupun kemunculan Tuan Pojun, Penatua tertinggi kuno tidak pernah memperhatikan senjata sumber jiwa iblis dan tidak pernah melindunginya. Sepertinya Penatua tertinggi kuno itu tidak khawatir sama sekali tentang sumber jiwa iblis yang akan diambil. Oleh karena itu, Qin Chen pun merasa pastilah ada yang salah dalam hal ini. Meskipun Qin Chen tidak tahu apa masalahnya, namun Qin Chen tahu betul bahwa mengambil tindakan saat ini mungkin akan menyebabkan kematian. Benar saja, terlihat Tuan Pojun hendak melahap seluruh asal-usul Leluhur Anle dan yang lainnya. Tiba-tiba Penatua tertinggi kuno menghela napas sedikit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang? Sayang sekali. Awalnya aku ingin menunggu kamu mengambil inisiatif untuk menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis sebelum mengambil tindakan terhadapmu. Tapi sekarang sepertinya aku sudah tidak sabar lagi, kata Penatua tertinggi kuno. Dia melangkah maju dan pelan-pelan berkata dengan sedikit menyesal. Apa? Melihat itu, Tuan Pojun pun mengerutkan kening. Mengapa Penatua tertinggi kuno terlihat begitu santai? Dalam keraguan Tuan Pojun, terlihat Penatua tertinggi kuno berbalik, dan sesuatu seperti kubus rubik hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan boom! Segera setelah kubus rubik hitam itu muncul, aura iblis yang mengejutkan naik ke langit, dan dalam sekejap itu beresonansi dengan langit di seluruh dunia iblis, langsung memicu aura iblis yang mengepul ke seluruh dunia. Itu inti iblis abis. Melihat kubus rubik hitam ini, Lord of the Abyss di dalam dunia kacau tiba-tiba berseru. Ekspresinya sangat terkejut dan tubuhnya gemetar. Apakah itu adalah inti asli dari klan iblis abismu? Di dunia kacau, leluhur suci, sungai darah, dan leluhur naga Honghuang juga memfokuskan pandangan mereka. Dengan mata mereka, mereka secara alami dapat melihat betapa menakutkannya kubus rubik hitam ini, yang berisi kekuatan inti paling menakutkan dari klan iblis abis.